Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Fadila Anjani, NIM 118111044, Prodi PAI, kelas B, semester 5. Jenis penelitian yang direview, biografi. Pertama, identitas skripsi. Judul penelitian Abdurrahman Ubaidah sebagai jurnalis, studi biografi dan peranannya pada jurnalistik dakwah di Surat Kabar Harian Bangsa. Nama peneliti Wahyuni Entika Prasukma. Program studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Tahun terbit tahun 2017. Pendahuluan, latar belakang masalah. Permasalahan yang terjadi di tempat penelitian yaitu kurangnya mubalik yang pandai berdakwah melalui tulisan di media massa. Karena dikhawatirkan masyarakat pembaca akan terbentuk oleh pesan-pesan media yang kering tanpa nilai-nilai agama. Untuk mengantisipasi hal itu, diperlukan adanya pencerahan pesan media massa. Pesan-pesan itu akan muncul dari penulis-penulis yang memang memiliki keterpanggilan akan nilai-nilai kebenaran. Dia adalah mubalik atau pendakwah yang tidak hanya mengisi mimbar-mimbar ceramah, tetapi juga terampil mengisi lembaran-lembaran koran, tabloid, majalah, atau yang dikenal tablik al-qalam, dakwah bil qalam. Pendahuluan, latar belakang masalah. B. Alasan yang mendasari peneliti melakukan penelitian atau mengangkat judul penelitian tersebut. Dalam dunia yang kini telah memasuki era informasi, maka dalam profesi jurnalistik pers dalam masyarakat sangatlah penting. Sekarang sudah saatnya para pemikir, pakar, mubalik, dan ulama atau pemuka Islam lainnya memanfaatkan serta mempergunakan peluang maupun pengaruh yang dimiliki pers tersebut guna meningkatkan dakwah demi syiar Islam. Di samping mewujudkan masyarakat Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, akan tetapi berdakwah lewat pers tentunya memiliki teori-teori atau cara-cara sendiri yang sangat berkaitan erat dengan metode-metode jurnalistik yang ada dalam kaidah-kaidah ilmu komunikasi massa. Selanjutnya, bab 1 bagian pendahuluan tentang pertanyaan penelitian dan tujuan penelitian. Pertama, pertanyaan penelitian. 1. Bagaimana biografi Abdurrahman Ubaidah? Kedua, bagaimana peranan Abdurrahman Ubaidah pada jurnalistik dakwah di Surat Kabar Harian Bangsa? Tujuan penelitian. Pertama, mengetahui biografi Abdurrahman Ubaidah. Yang kedua, mengetahui peranan Abdurrahman Ubaidah pada jurnalistik dakwah di Surat Kabar Harian Bangsa. Komentar untuk pertanyaan dan tujuan penelitian sudah baik menurut saya. Karena pada penelitian kualitatif, perumusan masalah cenderung bergerak dari pertanyaan yang lebih umum dan berujung pada pertanyaan yang lebih spesifik. Selanjutnya, manfaat penelitian. Manfaat penelitian ada dua, yang ditulis penulis di dalam skripsinya. Yang pertama, manfaat teoritis, dan kedua, manfaat praktis. Manfaat teoritisnya yaitu dengan skripsi ini diharapkan penulis dapat menyelesaikan kuliahnya di strata 1 atau S1, jurusan Komunikasi dan Penyiar Islam, Fakultas Dakwah Komunikasi, UIN Sunan Ampel, Surabaya, untuk mendapatkan gelar sarjananya. Kedua, manfaat praktis, sebagai upaya menambah dan memperluas wawasan serta pengetahuan tentang jurnalistik dakwah. Komentar saya terhadap manfaat penelitian sudah baik, karena peneliti sudah mencantumkan dua manfaat, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Selanjutnya, bab kedua, landasan teori tentang kajian teori. Teori yang dikaji pertama itu yaitu jurnalistik dakwah. Subteori pengertian jurnalistik dakwah
yang terdapat beberapa sumber kutipan, yaitu seperti sedia, Willing, Barus, Jurnalistik Petunjuk Teknis Menulis Berita, Jakarta, Erlangga 2010 halaman 2, dan lain sebagainya. Selanjutnya, masih di landasan teori tentang kajian teori. Yang pertama, teori yang dikaji, jurnalistik dakwah. Subteori, karakteristik jurnalistik dakwah. Sumber kutipan, Ahmad Y. Samanto, Jurnalistik Islam. Selanjutnya yang ketiga, teori yang dikaji yaitu jurnalistik dakwah. Subteori, kelebihan dan kekurangan jurnalistik dakwah dengan sumber kutipan yang sudah tertera di atas. Selanjutnya, teori yang dikaji jurnalistik dakwah, subteori syarat-syarat profesi jurnalistik dakwah. Sumber kutipan seperti yang sudah tertera di atas. Komentar saya, menurut saya, pengambilan kajian pustaka dan teori serta subteori sudah benar dan baik sesuai dengan judul yang peneliti buat. Serta pengambilan daftar pustaka juga sudah benar, karena saya tidak menemukan daftar pustaka dari blog atau artikel. Bab 2, landasan teori tentang kajian penelitian relevan. Telaah penelitian terdahulu setelah melakukan tinjauan pustaka. Ada beberapa penelitian membahas beberapa hal yang berkaitan dengan tema yang diteliti. Adapun skripsi yang secara tidak langsung relevan dengan judul pembahasan yang ditulis penulis adalah: pertama, Kiai Ageng Poling, studi tentang biografi dan peranannya dalam pengembangan Islam di Margorejo, Surabaya. Ruli Nurfiana membahas studi biografi dan peranan tokoh dalam bidang tertentu Kiai Ageng Poling sebagai objek peneliti dan peranannya dalam pengembangan Islam di Margorejo, Surabaya, dan lain sebagainya. Sedangkan dalam penelitian ini, Abdurrahman Ubaidah sebagai objek penelitian, peranannya sebagai jurnalis di Surat Kabar Harian Bangsa. Komentar saya, menurut saya kajian penelitian relevan atau terdahulu penulis sudah benar. Bab 3. Metode penelitian, pendekatan dan jenis penelitian. Pendekatan penelitian yaitu menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan adalah biografi. Tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian, Kantor Surat Kabar Harian Bangsa yang berlokasi di Jalan Gayung Sari 9, nomor 5. Waktu pelaksanaan, jam operasional kantor. Selanjutnya, sumber dan data penelitian. Sumber data primer dalam pengumpulan data di lapangan. Peneliti menggunakan sumber data primer dengan melalui wawancara secara mendalam dan pengamatan yang menjadi sasaran penelitian. Dalam hal ini, peneliti melakukan wawancara secara langsung kepada narasumber yang juga selaku objek penelitian, yaitu Abdurrahman Ubaidah di Kantor Surat Kabar Harian Bangsa yang berlokasi di Jalan Gayung Sari 9, nomor 5. Sumber data sekunder yaitu dalam penelitian ini dapat berupa dokumen-dokumen yang didapati dari setiap melakukan penelitian terhadap sasaran penelitian. Kemudian teknik, instrumen, dan pengumpulan data. Teknik pengumpulan data pertama, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Instrumen atau alat pengumpulan datanya, observasi itu menggunakan lembar observasi atau checklist. Yang kedua, wawancara menggunakan pedoman wawancara. Yang ketiga, dokumentasi menggunakan dokumen atau foto. Selanjutnya, teknik, instrumen, dan pengumpulan data.
Pertanyaan penelitian, siapakah nama lengkap Bapak? Terus, daerah manakah Bapak berasal? Berapakah umur Bapak sekarang? Sejak kapan Bapak menjalani profesinya sebagai jurnalistik? Apa alasan yang mendasari Bapak hingga saat ini menjadi jurnalistik? Apa ada kesulitan yang dialami oleh Bapak dalam menjalani profesi tersebut? Bagaimana cara Bapak mengatasi kesulitan tersebut? Instrumen teknik pengumpulan datanya yaitu wawancara, dan instrumennya yaitu menggunakan pedoman wawancara. Kemudian, teknik pemeriksaan keabsahan data. Teknik pemeriksaan data dalam penelitian ini adalah menggunakan uji kredibilitas dengan model triangulasi. Nah, triangulasi data mengacu pada upaya mengambil sumber-sumber data yang berbeda dengan cara berbeda untuk memperoleh kejelasan mengenai suatu hal tertentu. Dari data sumber berbeda dapat mengelaborasi dan memperkaya penelitian, dan dengan memperoleh sumber data yang berbeda, penelitian dapat menguatkan derajat manfaat studi pada setting berbeda pula. Teknik triangulasi data adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dan dari luar data itu. Teknik analisis data. Analisis data pada penelitian kualitatif dilakukan melalui di lapangan. Proses analisis data diperoleh dari penelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu wawancara, dokumenter, catatan lapangan, dan sebagainya. Kemudian diadakan pengolahan data untuk mengadakan analisis yang lebih intensif. Adapun di dalam penelitian ini cenderung dipilih teknik deskriptif kualitatif, karena teknik deskriptif ini merupakan teknik yang dapat digunakan untuk menggambarkan kejadian-kejadian yang terjadi di saat peneliti menganalisis kejadian tersebut. Komentar saya, menurut saya, sudah sesuai antara metode penelitian yang dipilih dengan analisis yang digunakan. Dari saya, dengan segala kurang